Sebetulnya, untuk serapannya apakah memang sudah diserap oleh masyarakat atau justru masih ada kendala mungkin di pengiriman, di bongkar muat, Pak, sehingga akhirnya ini bisa menyebabkan harga beras naik di pasaran, Pak Arief? Kalau nggak ada impor 500.000 ton, harganya akan terbang, Mbak Iva. Oke. Karena memang kondisinya produksi kita itu saat ini 1,3, 1,5 juta ton sebulan. Sedangkan stok yang ada tahun 2022 itu sisanya itu 1,4 juta ton. Sebelumnya tahun 2021 1,3 juta ton. Mmm. Kebutuhan kita satu bulan itu 2,5 juta ton. Jadi pada saat produksi itu tidak sesuai, tidak seimbang dengan konsumsi, maka sebenarnya kewajiban kita pemerintah harusnya memang mengguyur stok dari BUMN kita, yaitu Bulog. Oleh karena itu ke depan, hari ini saya menugaskan Bulog untuk menyiapkan persiapan serat ya sebesar 2,19 juta ton di tahun 2023 ini, Mbak Iva. Jadi nanti yang 1 juta ton bisa kita pakai untuk stabilisasi, kemudian carry over untuk tahun berikutnya 1 juta ton. Nah, kalau dalam diagram ini kita bisa lihat 6 bulan terakhir ya, mulai Agustus, September sampai dengan bulan Januari kita itu sebenarnya defisit. Defisitnya itu 1 juta, 1,39 juta, 600.000 ton hampir setiap bulannya. Walaupun memang Januari Desember 2022 menurut BPS kita kelebihan 1,46 juta. Mmm. Kalau kebutuhan kita satu bulan 2,5 juta, artinya ini hanya kebutuhan setengah bulan, gitu ya. Sehingga kita semua harusnya ya memang menyiapkan panen raya ini dengan baik. Dalam grafik ini bisa dilihat bahwa Maret, April, Mei itu adalah puncak produksi. Sehingga pada saat itu kita minta teman kita Bulog untuk melakukan serapan. 70% di semester 1, 30% di semester 2. Seperti yang disampaikan, nanti di akhir tahun bukan waktunya menyerap lagi, tetapi kita membanjiri pasar dengan stok yang ada di Bulog. Demikian, Mbak Iva. Oke, baik, Pak Arief. Pak Arief ini masih, berbicara terkait dengan suplai atau pasokan beras begitu ya, karena di satu sisi kalau kita lihat tadi Anda juga menyebutkan bahwa sebetulnya di produksi kita untuk surplus beras nasional di tahun 2022 ini berada di angka 1,7 juta ton, apalagi untuk beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kan juga termasuk ke dalam wilayah yang surplusnya juga cukup besar begitu ya, Pak, ya, dari 1,5 juta ton hingga 3,1 juta ton begitu. Nah, tapi pertanyaannya ini, dari kepala daerah sendiri Pak, mereka juga menyebutkan begitu ya, kemana surplus ini Pak? Karena di satu sisi dianggap, juga harga beras di daerah tersebut masih mahal. Seperti apa Pak Arief tanggapannya? Tanggal 31 Desember lalu, Desember 2022, kami melakukan survei beras nasional. Fungsinya adalah kita mengidentifikasi berapa stok ya melalui sampling. Nah, ini tentunya juga metode statistiknya bersama dengan teman-teman dari ahli-ahli matematika ya menyimpulkan bahwa stok yang carry over dari tahun 2022 itu ada 4 juta ton dan sebarannya itu memang ada di rumah tangga tani dan konsumen ya paling banyak. Kemudian ada di penggilingan padi sekitar 17%, dan kemudian di BUMN utamanya di Bulog itu ada sekitar 330.000 ton. Kemudian import yang dibahas tadi, kita tugaskan Bulog mengimpor 500.000 ton ya. 500.000 ton itu datangnya di Januari 100 sampai dengan Desember itu 198.000 ton. Kemudian berikutnya lagi sampai dengan hari ini itu kita masih 400.000 ton sehingga masih kekurangan 100.000 ton. Mmm. Walaupun kita memang menugaskan Bulog 500.000 ton itu juga tidak mudah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Presiden hari ini di Balikpapan bahwa tidak mudah untuk mengimpor 500.000 ton hari ini dari berbagai macam negara. Ya, jadi setiap negara sekarang mensecure stoknya. Oleh karena itu, andalan kita adalah produksi dalam negeri. Dalam 2-3 bulan ke depan ini, kita akan pastikan, kita kawal sama-sama. Tentunya kalau sebelum ini bersama Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar, pasar murah, SPHP, mengawal di retail gitu ya, sampai dengan ke pasar induk, pasar-pasar tradisional. Tapi yang ke depan ini, kita tentunya bersama Kementerian Pertanian dan Bulog untuk melakukan serapan. Jadi nggak ada cara lain, pemerintah ini harus punya yang namanya CPP, cadangan pangan pemerintah. Mmm. Dan cadangan pemerintah ini ya memang saya sudah sampaikan dengan kementerian lembaga terkait, tentunya dukungan dari Mmm. Presiden juga dengan Komisi 4 bahwa pentingnya cadangan pangan pemerintah bukan hanya beras. Nanti setelah ini kita juga siapkan untuk bawang putih, kemudian cabai, telur, ayam, daging ruminansia kita semua sedang siapkan.
tapi memang perlu waktu untuk menyiapkan infrastrukturnya juga Oke. bersama-sama.